Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Tua Alam. Hari ini kita berada di Makam Bahar Raden ya. Jadi Makam Bahar Raden ini cukup terkenal ya, sebuah petilasan dari seorang tokoh. Jadi kita tujuan kemarin ini ingin mengungkap sosok di balik Makam Bahar Raden ini siapa. Ini makam sih dibilang gitu ya. Tepatnya sebenarnya petilasan. Petilasan itu tempat orang dulu mungkin pernah singgah tapi bukan arti singgah seperti itu ya. Singgah dalam arti kata itu dia tuh mungkin melakukan tirakat, poluan, tapa, macam-macam. Nah, sehingga di bekasnya itu tertinggal aroma beliau. Nah, aroma beliau tadi itu yang mungkin bisa jadi berkah bagi yang datang, karena biasanya kan itu, kalau di seorang wali itu kan itu doanya lebih cepat dikabulkan. Jadi karena kan beberapa channel pernah berkunjung gitu kan. Mereka mengadakan uji nyali, sebuah penarikan. Sedangkan kita cerita sama penjaga sekarang, Pak Ogut ya. Pak Ogut itu sudah kurang lebih hampir setahun menjaga. Awalnya pertama bukan dia, bukan beliau. Sebenarnya beliau ingin apa, gabung sama kita gitu. Peralangan kan? Peralangan, tiba-tiba ada tamu penting gitu. Karena di sini sering dikunjungi orang-orang penting gitu. Istilah minta petunjuk atau minta seperti arahan lah, seperti itu. Pastinya nangis diri. Ya, pasti nangis diri. Pada Allah. Ya, betul. Karena petilasan ini kalau saya bilang ini berbeda dengan petilasan atau umumnya keramat-keramat ya. Petilasan ini sebenarnya sangat punya aura positif sekali. Positifnya benar-benar full lah di sini, nggak ada ya klik buat yang aneh-aneh sih sebenarnya mas, nggak bisa gitu. Nah kalaupun ada yang manfaatkan klik yang aneh-aneh di sini, ya Allah alam bisawab ya dulunya ya. Kalau mungkin ada yang lakukan penarikan atau apa ya, itu semua mungkin ya saya nggak paham lah intinya gitu. Tapi kita yang memang tahu lah, kita yang memang orang Medan lah dibilang. Nah karena ini kawasan kita juga. Nah penuturan dari si bapak juga yang dulu kunci di sini juga tadi sempat mungkin sebelum tayangan ini ya, tadi kan bisa kita simak sama-sama. Ini tempat memang kalau lah kita ini memang lagi mungkin dalam fasenya itu di bawah lah, dalam arti kata kita lagi terpuruk. Nah kita mau mendekatkan diri pada Allah, meminta pertolongan pada Allah itu. Nah tempatnya itu salah satunya mungkin yang bisa dikunjungi itu di sini gitu. Bukan di sini itu walaupun ini ada makom, ada ini pohon, bukan ke pohonnya gitu, bukan pohon keramat gitu. Ini semua syarat makna, bukan juga makom. Kenapa kok ada makom di situ? Itu cuma untuk mengingetin kita bahwasanya kita itu pasti pulang seperti itu. Nah itu. Nah kalaupun ada Mbah Raden yang dibilang itu sebetulnya ada maknanya, ada maknanya. Walaupun meskipun nanti kita kupas nih, beliau itu ada sosoknya. Nah sosoknya sendiri itu sangat terkenal di Jawa dan di sini gitu. Ya, jadi khususnya buat teman-teman yang selama ini mengatakan kan, yuk ke makam Mbah Raden. Makam Mbah Raden itu sebenarnya bukan makam. Sudah dijelasin sama teman kita di Majek, kalau itu sebenarnya bukan makam, itu adalah sebuah petilasan. Karena dari gunung apa? Biasanya ada kalau pecahan dari gunung mana? Begini sih, ini bukan pecahan dari gunung. Ya istilah orang sih bilangnya pecahan dari gunung. Tapi ini ada satu tokoh fenomenal yang mungkin dikenal sekali di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, tepatnya lagi di Jawa Barat. Daerah Cirebon lagi, saya khususin lagi, kita detilin lagi. Nah, di daerah Cirebon, tepatnya di Gunung Jati. Ya, Gunung Jati. Dekat Kesultanan Cirebon juga kan gitu ya. Nah, di situ satu orang tokoh yang dia sendiri juga memang luar biasa ya. Dalam arti kata ketaatannya pada Allah Ta'ala itu luar biasa. Dalam kesaktiannya juga itu diakui. Dan beliau saya tahu juga seorang sufi yang mendalam tasawuf ya. Nah, tapi tasawufnya itu di dalam Jawen, Kaperuk gitu. Ya tapi tetap aja sama toh
itu kan hanya metode gitu, untuk bermakrifat pada Allah. Nah, jadi beliau ini bahkan sesepuhnya lagi, sesepuh dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, kalau ada yang bilang ini, maaf ya, ini adalah Sunan Gunung Jatinya langsung, coba coba diulas lagi, mungkin ada ya pas malam terawang belum tepat, atau beliau belum berkenan membukakan dirinya langsung. Karena jujur aja saya sendiri Mas, waktu di sini ya, itu beliau itu mau membuka itu kali ketiga ya. Nah, kali ketiga. Nah, ya, kita kan sudah beberapa kali nih sebetulnya sebelum ini kita mau coba buat konten lah tentang ini ngangkatnya, tapi kita nggak tahu ya apa yang malah kita beralih ke konten sampai akhirnya Allah menetapkan ini hari lah kita baru buat tentang ini. Dan memang ini sudah kita sepakati memang harus diangkat supaya meluruskan yang salah tadi. Nah, karena gini, sebelum kita membuat konten ini kita juga mengadakan survei tempat gitu kan. Kita juga koreksi di sana gitu. Jadi setelah informasi cukup dibilang bisa lah disampaikan ke khalayak ramai. Nah, jadi ya pada malam inilah, pada saatnya lah malam kita buka. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang ini, siapa sebenarnya di balik nama makam Mbah Raden itu? Ya, jadi awalnya begini, ada seorang tokoh juga yang datang dari Jawa. Nah, beliau memang diutus untuk melaksanakan syiar Islam. Nah, diutus itu disuruh mencari yang namanya daerah Tanah 600. Tapi daerah 600 ini namanya di Sumatera Utara ini banyak loh Mas tempatnya. Bukan di sini aja di Tanah 600. Ada yang di mana tuh? Daerah Siantar ya, ada lagi ya. Nah, jadi beliau ini berpelanan memang cari ini. Nggak dapet sampai akhirnya ketemulah ini tempat. Dan benar, ketemu ini tempat ditandai dengan apa? Dengan adanya 5 pohon tadi. Berarti yang ada tandanya pohon. Nah, pohon yang tadi itu, ya kita itu kalau orang lihat itu seperti, kalau dari dalam sepintasnya kayak 2. Tapi sebenarnya yang di sini itu ada 2 pohon, di sebelah kanan kalau kita masuk ya, sebelah kanan ada 2 pohon. Dan yang sebelah kiri ini sebenarnya 3, cuma ini dililit, ini kelilit-lilit udah. 3 jadi 1, gitu, 3 jadi 1, yang sini 2. Nah, maknanya ini sebenarnya cuma di dalam kaji kejawen ya, ini memaknakan tentang seluruh papat 5 pancar kan. Seluruh papat 5 pancar. Jadi ini memang sudah dilambangkan oleh gurunya lah yang mengutus. Nah, beliau ini yang diutus itu namanya Mbah Gondo, sering disebut. Kebetulan makam atau kuburannya juga nggak jauh dari petilasan ini. Jadi gini, makam yang sering-sering dibangun makam Mbah Raden itu sebenarnya itu petilasannya Mbah Gondo. Dia di mana beliau itu kholwat di situ. Tapi memang diperintahkan oleh gurunya, kamu harus cari itu, nanti ketemunya ini. Nah, saya ada di situ. Nah, bahasanya saya ada di situ. Nah, gurunya beliau ini yaitu sesepuh lah di daerah Cirebon. Sesepuhnya termasuk lagi di dalam ini ya, keluarga lah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, paman lebih tepatnya. Harus sekali gitu ya. Jadi insyaallah saya nggak salah ya. Jadi sendiri yang mengutus Mbah Gondo itu adalah Mbah Pusangkan Cirebon. Tokoh fenomenal ya. Dia juga sufi benar. Jadi saktinya luar biasa. Bahkan ya itu Sunan Gunung Jati juga belajar dari beliau gitu. Jadi tujuan Mbah Gondo itu datang ke tanah yang kita sebut sekarang tanah 600 lah. Perintah untuk apa ya? Apakah syiar Islam? Mengkaji diri, syiar Islam. Dalam rangka syiar Islam. Ya, jadi mungkin lah yang tatanan Islam itu mungkin masih belepotan di sini. Nah, itu kan Mbak Pusangkan tadi juga dapat perintah untuk memerintahkan murid tadi itu ada petunjuk juga gitu, atau perintah dari Allah Ta'ala gitu. Ketika dia mengutus muridnya, sampailah si murid kemari. Nah, di dalam perjalanannya memang akhirnya kadang setelah beliau itu ada terbentur sesuatu, dia tirakat di sini, gurunya hadir benar di sini gitu. Ya, itu hadirnya itu bagaimana itu Allah alam bisa, mungkin secara sukma bisa atau mungkin juga secara langsung. Nah, jadi tempat pertemuan mereka bahkan saling mungkin mendalami kaji lagi gitu yang Mbah Gondo di sini, sambil bertirakat tawajuk kalau dibilang di dalam orang tarekatnya gitu, atau semendik lah apa gitu mungkin dalam istilah kejawen. Ini menjadikan tempat ini berkaromah. Tapi kan upaya yang ada di sini itu bukan karena mungkin takdir kesampaian atau apapun, selain itu bermakrifat pada Allah Ta'ala, terbentuk medan energi yang memang benar-benar positif di sini. Nah itu. Karena begini, kadang di tempat ini nih
di hari-hari malam Jumat ya, malam Jumat. Malam Dengar Jumat, dari Kliwon. dari penjaga Pak Iya. Obo tadi ya. Iya. Setiap malam Jumat itu mengadakan kayak belajar seperti belajar ngaji, Iya, kaji kawaru, kaji kosong. karib ya. Iya. Itu seperti itu. Ya itu sendiri yang memang dibawa dari Bang Bondo tadi. Bang Bondo tadi itu waktu di Jawa belajar seperti itu. Dia, dia pun ketika menetap syiatnya mengajarkan itu. Nah, ya itu terus berlaku. Sempat terputus malam beberapa masa ya. Nah, syukur alhamdulillahnya ini sekarang nih beliau lah yang Pak Obud ya, yang beliau yang sekarang mengurus petilasan ini itu dapat ini ya, dapat wangsit lah mungkin untuk melanjutkan itu tadi. Karena dari cerita Pak Obo sendiri, tujuan dia kemarin itu ada sebuah perubahan yang positif dari yang tidak baik jadi menjadi lebih baik. Nah, di sinilah dia menentukan dia harus menetap di sini gitu. Karena dia menemukan sesuatu yang positif dari diri dia. Bisa perubahan yang lebih baik lah daripada yang masa-masa lalunya ya. Itulah Pak Obo itu. Karena beliau juga ada sedikit cerita tentang masa lalu beliau, kapan dia menetap di sini, berapa lama. Karena dia udah cerita juga tadi sama kita. Gitu. Jadi sudah kita ketahui kalau kita ulangi lagi kalau makam apa tadi? Makam Mbah Raden itu sebenarnya petilasan Mbah Gondo. Seperti itu. Jadi Mbah Gondo ini Bukan petilasan Mbah Gondo, Mas. Petilasan dari ya sebenarnya kalau lebih tepatnya bisa dibilang juga ke gurunya Mbah Gondo tadi, atau kalau di sini jadi disamakan namanya. jadi pertama yang tetap di sini ini siapa nih? Ini petilasan yang pertama kali menampakkan makam Mbah Raden. Iya. Memang Mbah Gondo, Mbah Gondo. tapi kan perintah gurunya. Ya, gurunya ini dari mana? Gurunya kan kalau bisa nyuruh orang kan berarti udah kemarin belum? Udah kemarin. Dan itu udah apa? Nah itu dia tadi tokoh fenomenal yang di Jawa Barat tadi saya bilang. Itu yang nggak kusangkan tadi. Tapi di sini itu disamarkan. Ya. Jadi nama beliau itu di sini dibikin apa? Yang Subandono. Ya. Yang Subandono. Tapi yang menetap lebih lama itu yang terbaru adalah Ya. Mbah Gondo tadi. Ya Subandono. Nah, jadi menurut info yang tadi itu Mbah Gondo itu punya murid gitu. Yang dikatakan Yosena itu apa? Jadi setelah beliau di sini melakukan syiar, beliau kan bekerja lah gitu ya, sudah melaksanakan perintah gurunya. Karyo berarti di dalam bahasa Jawa. Karyo Seno. Makanya di sini dibikin makam. Di situ ditulis Raden Karyo Seno. Bukan ini orangnya panglimanya Mbara, nggak ada. Nggak ada. Jelas ya? Bukan. Ya kalaupun ada yang ya tolong dibenerin lah. Karena ini memang tidak seperti itu. Mungkin semalam karena terburu-buru ya. Kemarin berikutnya atau apa informasinya jadi nggak pas Atau belum sempat ketemu dengan sang penjaga ya, penjaga tempat ini seperti Pak Obud ini penerus dari penjaga sebelumnya kan? bukan sebenarnya bukan penerus setelah Punten yang kemarin wafat yang wafat. ini sempat kosong loh Ya. nah kalau saya sih ngomongnya Pak Obud ini ditunjuk langsung sama goibnya yang di sini nah Jaga. ditunjuk langsung tapi dengan cara yang bukan didatengin atau apa Allah lah yang menggerakkan yang kemarin Itu apa? Kayak informasi dari dia. ya memang seperti itu memang seperti itu kalau dari penuturan beliau itu ya kita kan ngambil kesimpulan dari situ. Nah, menurut saya itu penerus itu istilah penjaga kedua lah. Nah, yang pertama kan udah wafat. Ya. Nah, seperti itulah kan. Nah, yang pasti sih beliau berinisiatif sendiri Iya. untuk menjaga petilasan. Karena awalnya ini memang apa? Tempatnya nggak terawat ya, Iya. daun-daun pohon atau seperti ini memang nggak terawat lah, tidak seperti yang kita tayangkan tadi lah, sudah ada batakonya, cantik. sudah ada temboknya, jadi sudah layak ditempati gitu, seperti itu. Bahkan kalau mau ini ya mau datang juga mau nginep ya di sini mungkin dalam upaya tadi menenangkan diri dan terangkan itu tempat ini saya rekomendasikan nih sebagai tempat yang terbaik lah gitu Ya. Nah itu dari sisi sejarah, kita cerita dari Nah, sisi ya, sejarah kan, ya, ada sisi jadi sisi sejarah. sejarah kita sudah selesai ya. Nah, jadi kita cerita dari sisi gaib. Nah, jadi sebelum kita datang kemari, awal kita datang kita disuruh sama Pak Obud itu ya kita ke tempat sowan. sowan itu Ya setelah sampai kan tadi kita sowan, Iya, sowan ke dalam, nyapa Hmm. yang Subandono tadi, nyapa ke Bagondolnya, ya dalam arti kita kirim video Al-Fatihah tadi, Iya. seperti itu. Terus Jadi ketika kita masuk di ruangan itu, iya, nah, ketika kita diperkenalkan, itu memang terjadi, memang sangat luar biasa. Iya, betul. Aku dari semua tempat ya, baru ini nih merasakan yang nyata gitu.
Iya, iya. Yang kita dengar sama-sama pertama angin, Iya, angin iya. kuat, itu pohon itu goyang kuat kan. Sampai nanti nanya suara batu jatuh Batu jatuh dari atas suasananya nggak aneh, awal aneh memang ya, cuma suara nggak aneh ya, cuma kita lagi fokus ya, kita abaikan seperti itulah. Itu memang fenomena yang luar biasa pernah aku alami selama ini. Hingga Yang tadi nyata gitu. kita itu nggak sangka kalau kamera kita itu bisa nampak satu penampakan ya. Ya, Penampakan yang ya subhanallah itu sungguh luar biasa, ya. di luar ekspektasi harapan sebenarnya kita. Nanti Kita kita sih nggak pernah mau coba-coba cari yang seperti itu ya. Dari konsep kita kan sebenarnya jadi kita bukan mau nayang-nayangin itu, tapi kalau memang itu hadir karena Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah, itu berarti Allah Ta'ala memang memperlihatkan kebesarannya di tempat ini, ya batas itu gitu. Nah, jadi yang mau ditanya nih apa nih sebenarnya? Memang sepertinya gini, penampakan yang kita dapat itu bukan penampakan yang di luar-luar lah, seperti nanti Iya. sebut mampa atau buatan atau dari itu. Jadi bagi kami ini memang sangat luar biasa karena memang kita nggak ada untuk men-setting harus nampak ini, nggak ada. Memang aku memang lihat ada tulisan seperti kalimat Allah pada itu. Nanti kita tayangkan itu, nanti kira-kira akan nampak. Itu bagi pemirsa yang melihat ya silakan berkomentar atau berpikiran positif. Nah, seperti itulah. Jadi itu yang nampak cahaya itu ketika itu Majek itu sedang apa lah, sedang fokus ya. Ya saya memang lagi ngobrol dengan beliau. Ngobrol dengan beliau. Seperti itu keluar cahaya itu memang pas lagi di belakang itu. Jadi kira-kira benda itu apa? Saya nggak berani bilang benda ya, itu. Cuma tadi tuh yang tuh ngomong begini lah, Bro, ini yang singa tak titip gitu. Ada yang mau aku titipkan. Ya saya nanya buat apa ya? Ya sudah diterima saja, jangan ditanya. Nah memang ya kita dan ini jangan banyak tanya kan. Ya. Sepanjang kita udah ngerti siapa yang kita hadapi dan orang yang benar. Nah itu tadi ada sesuatu yang memang terasa tadi itu masuk itu mana sih dan ubun bikin banget. Nah itu kan saya kan nggak tahu itu masih kayak gini kan, saya nggak tahu memang saya benar-benar fokus bener lah, memang bukan lagi di sini gitu, memang lagi bersama beliau. Nah kaget aja setelah tadi saya selesai ya Mas tayangin, wah dan ya apakah itu yang beliau berikan atau tidak, Allah alam. Aku itu gini, ketika kita sama-sama membuka lah ya, membuka mata batin, aku melihat seperti kepala sosok ular kan, karena ada nampak, ada kan. Nah, aku sama Majek satu penglihatan. Jadi ular itu aku melihatnya dia membuka mulutnya, nah itu ada 2 tali. Nah, itu ini dari sisi gaib, sisi sejarah kita sudah cerita kan. Dari sisi gaib. Majlis ini kan lihat ya, nah, jadi kami berdua lihat itu ular dari mana itu? Apakah Jadi gini, memang dari dulu? karena tempat ini penuh energi positif tadi, akhirnya banyak pusaka-pusaka itu yang tertarik hadir ke tempat ini. Nah, tertarik dengan sendirinya, bukan istilahnya dulunya itu ditanam di sini, ditempatin di sini, enggak, sama sekali enggak. Karena ini murni ya ada yang begitu. Tapi bertempat di sini. Nah, bertempat di sini akhirnya yang mungkin dulunya auranya dulu negatif terus berubah sendiri jadi positif. Nah, ibarat kata mereka itu kenapa lihat nampak itu? Mereka itu memang selalu jaga, khawatir ini tempat ini disalahin gitu. Nah, tidak ada yang minta mereka, tidak ada yang memerintahkan mereka, tapi mereka melakukannya dengan ikhlas. Jadi ini lu mau ngapain? Nah, ini orang mau ngapain sih? Nah gitu. Ini tujuannya itu Nah, untuk menjaga lah. Iya jaga gitu. Ya kalau memang orang yang kadar ya memang lari Mas. Ya. Nah itu ya. Karena memang real tadi seperti mau nyaplok gitu. Ya. Tapi ya kita istiqomah dan kita serahin, kita pasrah pada Allah. Ya akhirnya bagus. Ya, kelihatan akhirnya wujud nyatanya itu dari yang tadi itu menjadi bentuk apa gitu. Dia memang hijau ya. Ya memang Hijau, hijau ya. ya. Hampir rata jadinya nuansanya hijau Islam Mas. Hijau Islam benar. Sementara orang kok cuma mulia. Ya kita memang keadaan terpejam semua itu. Posisinya kita Nah, pasti Cuma ya kalau nggak sampai ke situ, cuma di belakang aja merasa ada yang mengapa Ini kita terpejam bukan mata Macam mata. rame gitu ya. Satu. cuma ada kesana Tapi ada jadi Ada orang ya, lah, ya rasa sadar yang menarik gitu. Makanya waktu gini bisa tarik gitu, makanya itu yang benar. Kalau kenapa belum Ya. Jadi gini, kita kembali lagi ke gaib. Jadi kita menurut cerita dari cerita Pak Ogo tadi, kalau dia dibilang kita tidak makhluk kan,
ada murid yang dimakamkan di belakang sana. Loh, ini Nah, kita ini kita cerita ke sana nih. agak sedikit lari lah ya. Iya, agak sedikit lari lah. Kan udah, kita anggap udah selesai. Ini memang benar beliau yang di sini hidupnya, tapi Mbak Bondo sendiri tidak dimakamkan di petilasan ini, nggak ada gitu. Nggak ada, ya. Jarak pemakaman beliau itu tempatnya itu lumayan lah, nggak cuma beda ini ya, beda satu kampung lah dari sini. Punya 2 murid ya. Nah, di dalam perjalanannya itu beliau itu ada dapat 2 murid gitu. Itu ada disebut masyarakat sini identik memanggilnya itu Mang Kusen dengan Ki Poleng. Nah, Bagus ya nama Ki Poleng. Itu dimakamkan berdekatan. Berdekatan. Ini bangunannya di mana? Tiga sih tuh. Mungkin nanti nextnya kita setelah ini kita bisa melangkah ke sana ya untuk lanjutin nanti konten selanjutnya kita melangkah ke tempatnya Mbak Bondo ya biar cantik sih. Jadi kalau yang lihat juga ada penggemar yang terus ngikutin konten ini juga bisa nggak penasaran. Nah ini kelanjutannya di sini. Jadi sana ada 3 makam. Jadi yang menjadi bahan perhatian kita ke sana itu ceritanya bukan cerita positif. Ceritanya itu penampakan kayak seperti ada beberapa murid nyali yang sedikit mencoba lah gitu kan. Sunat nampak seperti kepala manusia badan ular. Iya. Itu memang wajib kalau kata yang jaga sini kayak Pak Uwut. Kalau memang kalian berani punya IQ 200, yang punya nyali 200 silakan ke sana kalau malam. Coba. Jadi sebenarnya itu bukan bawaan makam itu yang membuat seram itu. Ada kisah-kisah di balik. Ntar kita di konten itu. Di konten berikutnya lah ya. Kita kupas. Karena kita bagus langsung ke sana nanti. Kalau yang di sini sih sebenarnya kalau mereka datang kemari juga dengan niatan yang nggak benar, sebenarnya di sini juga sangat menunjukkan reaksi yang kuat ya. Iya. Namun ya mungkin karena identiknya petilasan Baraden ini dibilang gimana ya, yang jaga itu selalu stay di sini, selalu tetap. Jadi mereka itu kalau mau yang aneh-aneh agak susah. Nah kalau di sana kan kalau malam tuh kosong memang. Iya. Nah, jadi pada nyeleneh. Tapi ternyata ketika mereka nyeleneh itu lebih berbahaya gitu di sana daripada di sini. Di sini pernah ada beberapa orang yang coba aneh lah gitu mas. Bahkan itu ada satu kejadian semalam di mana petilasannya itu kayunya sempat kebakar kan. Nah karena beberapa orang yang nggak bertanggung jawab itu sebelum kunci sekarang ada itu pasang lilin di kayunya, Ya kebakar. jadi ya kebakar gitu. Oke. Jadi untuk nextnya kita ke makam Mbah Poleng, Itu nextnya mungkin jalannya ke makam Mbak Bondo. Mbah Bondo, Poleng, apa sebenarnya? Mang Kusen. Mang Kusen. Mang Kusen. Itu memang makam Ya kita ziarah lah, Ziarah ziarah dulu. spiritual lah, ziarah spiritual ke situ sekalian kita kupas. kalau memang harinya bagus kita sampai malam. Karena menurut cerita memang dari warga situ nggak ada yang berani ke situ kalau malam. Nggak usah pakai setting-settingan, nggak usah pakai ritual, itu jelas nampak. Itu udah dipastikan sama Pak Obot tadi. Jadi untuk sekian dan terima kasih buat yang menyimak sampai habis. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita di sini hanya untuk mengungkap sebuah sejarah dari yang salah insya Allah ke tempat yang benar. Gitu. Jadi sebenarnya Pak Obot pun dia tidak terima kalau ini dibilang makam Mbah Raden. Gitu. Iya. Itu tadi. Ya semua sih sebenarnya gini mas, semuanya sih sudah banyak yang tahu Iya. kalau itu petilasan. Petilasan. Cuma permasalahannya tetap ada yang bilang ini ada yang dimakamkan Ya, gitu. itu salah, ya. Nah, Mbak Raden ini nggak ada, tapi di Raden Karyoseno ini ada. Ya. Karena Raden Karyoseno ini acap sekali dibilang ini panglimanya Mbak Raden atau tangan kanannya gitu. Salah semua kan? Itu enggak gitu. Jadi ini hanya ya itu tadi yang saya terangin tadi, karya dia sudah bekerja, dia karyo. Nah setelah menghasilkan seno itu jadi karyo seno. Nah karena memang luar biasa orang yang dihormati dikasih gelar Raden karyo seno habis. Nah kenapa dibikin makam supaya kita tetap ingat kita ke situ gitu. Nah itu yang mungkin yang dimaksud dari Mbak Bondo ya, membuat adanya makam tadi apa mengingatkan seorang, karena di sini kan dulu dia juga ngajarin ngaji ya, pengajian, buka pengajian, buka majelis lah seperti itu. Ya semoga perjalanan kita selama penuh dengan rintangan ya, ban bocor, hujan, jalannya rusak, ban depan pecah, ya mudah-mudahan terbayar semuanya. Jadi kami sudahi untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nah, semoga pemirsa saya selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,